Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak didik sekalian? Semoga kalian pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita akan belajar materi tema 7, subtema 1 dengan muatan pembelajaran adalah PKN. Dengan tujuan pembelajaran adalah kalian mampu mengidentifikasi keragaman bahasa daerah di Indonesia dengan benar, dan kalian juga mampu mengidentifikasi keragaman agama di Indonesia dengan benar. Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keragaman di Indonesia antara lain keragaman yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh pertama adalah agama, kedua suku bangsa, ketiga bidang pekerjaan. Keragaman agama terjadi karena letak Indonesia yang cukup strategis. Sedangkan dari suku bangsa, Indonesia merupakan negara kepulauan yang menyebabkan munculnya beragam suku di Indonesia. Dari segi bidang pekerjaan, keragaman muncul karena dipengaruhi oleh kondisi alam dan kebutuhan manusia. Keragaman agama, suku bangsa, dan pekerjaan merupakan kekayaan bagi negara kita, sehingga kita harus saling menghormati dan menghargai agar tercipta persatuan dan kesatuan Indonesia. Sikap persatuan dan kesatuan dapat dilakukan dengan cara pertama adalah mau berteman tanpa membeda-bedakan agama dan suku bangsa. Sedangkan yang kedua adalah menghormati teman yang sedang beribadah seperti tidak mengobrol di dekat teman yang sedang beribadah. Ketiga, tidak mengganggu teman karena memiliki logat bahasa yang berbeda. Sedangkan yang keempat adalah menghormati setiap pekerjaan yang kita temui seperti menghormati petugas kebersihan yang ada di sekolah. Berikut sikap menghargai keragaman suku yang ada di Indonesia adalah pertama, menghormati orang yang berasal dari suku lain. Kedua, menerima perbedaan fisik setiap suku. Ketiga, merasa bangga pada semua suku di Indonesia. Keempat, berteman tanpa membedakan asal suku bangsa. Kelima, mendukung kegiatan masyarakat meskipun berbeda suku. Untuk selanjutnya, Ibu akan menjelaskan cara melestarikan bahasa daerah. Di antaranya adalah manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Saat berinteraksi dengan orang lain dibutuhkan bahasa untuk berkomunikasi. Walaupun memiliki bahasa pemersatu bangsa yaitu bahasa Indonesia, Indonesia juga memiliki beragam bahasa daerah. Keragaman bahasa daerah merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus kita banggakan dan lestarikan. Bagaimana sikap apa yang akan kamu lakukan sebagai siswa untuk melestarikan bahasa daerah? Pertama adalah bangga saat menggunakan bahasa daerah. Kedua, menghargai teman yang sedang menggunakan bahasa daerahnya. Ketiga, mempelajari bahasa daerah lain. Keempat, tidak menghina bahasa daerah lain. Keberagaman agama dan kebebasan beragama, kalian sudah mengenal ada agama yang resmi yang ada di Indonesia, yaitu pertama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Masing-masing pemeluk agama memiliki haknya masing-masing dan memiliki cara beribadah, kitab suci, dan tempat ibadah yang berbeda. Seperti agama Islam, hari-hari besarnya adalah pertama Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi Muhammad SAW, dan tempat ibadahnya adalah masjid, serta kitab sucinya adalah Al-Quran. Sedangkan agama Katolik, hari besar yang biasa diperingati adalah Hari Paskah atau wafatnya Isa Al-Masih, kenaikan Isa Al-Masih, dan Hari Raya Natal. Kitab sucinya adalah Injil, sedangkan tempat ibadahnya adalah gereja. Berikutnya adalah agama Kristen.
Hari raya yang biasa dilaksanakan adalah yang biasa diperingati atau dilakukan adalah pertama Paskah atau wafatnya Isa Al-Masih, kedua kenaikan Isa Al-Masih, kemudian hari raya Natal. Sedangkan kitab suci sama seperti agama Kristen Katolik yaitu Injil dan tempat ibadahnya adalah gereja. Agama selanjutnya yang diakui di Indonesia adalah agama Hindu dengan kitab sucinya adalah Weda dan tempat ibadahnya adalah Pura dengan hari-hari besarnya adalah Hari Raya Nyepi, Galungan, Kuningan, Saraswati, Pagerwesi, dan Siwaratri. Agama Buddha dengan hari besarnya yang biasa diperingati adalah Hari Raya Waisak, Katina, Asada, dan Magha Puja. Sedangkan kitab sucinya adalah Tripitaka dan tempat ibadahnya adalah wihara. Agama Konghucu dengan hari-hari besarnya adalah Tahun Baru Imlek, kemudian Kena Tingkong dan Cap Gome serta wafat Nabi Konghucu. Dengan kitab suci adalah Sijing dan tempat ibadahnya adalah Kelenteng. Sikap yang baik terhadap pemeluk agama lain dapat kita lakukan pertama yaitu mengingatkan orang lain untuk beribadah. Contohnya misalnya pada saat hari Jumat kita mempersilahkan kepada teman-teman laki-laki kita yang sedang bermain yang beragama Islam untuk melaksanakan sholat Jumat. Kedua, menjaga ketenangan saat orang lain beribadah. Contohnya, tidak bermain di sekitar rumah ibadah ketika ada ibadah. Selanjutnya, sikap yang baik yang dapat dilakukan terhadap pemeluk agama lain adalah menghormati pilihan agama lain. Contohnya, tidak memaksakan teman yang beragama lain untuk mengikuti ajaran agama kita. Keempat, menghormati upacara keagamaan yang dilakukan agama lain. Contohnya, tidak mencoret-coret dinding di tempat ibadah. Kelima, menghormati upacara keagamaan yang dilakukan agama lain. Contohnya, tidak mengambil makanan persembahan atau memadamkan dupa. Demikianlah pembelajaran materi tema 7, subtema 1 dengan muatan pembelajaran PPKN. Semoga dengan pembelajaran hari ini kalian bisa paham tentang apa yang sudah Ibu jelaskan sehingga kalian bisa mengerjakan tugas yang akan Ibu berikan nanti. Ibu cukupkan penjelasan Ibu hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.